Sudahlah kamu, jangan sok peduli sama si Lucy. Si Lucy itu bukan siapa-siapa kamu. Asal kamu tahu, si Lucy itu mesin duit gue. Kalau kamu ngapa-ngapain ngerecokin urusan gue, lu duluan yang gue habisin. Paham? Astagfirullahaladzim. Tenaga mucikari itu terlalu kuat untuk saya lawan. Mbak Nadine, sampai segitunya perjuangan kamu, Mbak. Mbak, kalau saya boleh tahu ya, Mbak, kenapa kamu melakukan ini? Lucy saja udah gak peduli sama ibu kandungnya sendiri, apalagi sama kamu. Tapi kenapa kamu masih bela-belain sampai kamu terluka? Demi orang seperti Lucy. Sebenarnya tuh bukan karena Lucy, Mbak. Tapi karena nyawa ibu saya, Mbak. Iya, Mbak. Sekarang saya paham kenapa kamu begitu memperjuangkan dia. Lalu Mbak Nadine, apa yang terjadi selanjutnya? Di paginya, Lucy pulang ke rumah, Mbak. Lucy pulang, terus? Ya, dia pulang ke rumah dengan wajah yang pucat, kesakitan, dan terus menggaruk-garuk kepalanya, Mbak. Rambutnya rontok. Ini kenapa sih? Gatel banget ya, gila. Lucy, kok kamu garuk-garuk kayak gitu? Mulai deh ikut campur ya. Ya kan aku cuma nanya, rambut kamu kenapa? Udah dibilang jangan nanya. Rontok Bet, tau gak? Aduh, gatel banget ini. Kepala gatel banget. Aduh. Rambut aku. Ini pasti gara-gara susuk rambut mayat. Ya Allah, apa yang udah Lucy lakuin? Tuh gini aku nggak bakal nurut sama si dukun itu. Kepala aku gatel banget, perih. Astagfirullah, ternyata Lucy ke dukun. Oh gini mending aku botakin aja rambut aku. Sampai segitunya dia. Ya Mbak, dia nekat, dia pasang, tanam rambut mayat Mbak. Itu syarat dari dukun yang dia datangin Mbak. Aduh Mbak, ngeri banget sih. Hatinya udah gelap Mbak, pikirannya udah penuh dengan kemaksiatan. Dan sekarang dia kena batunya. Gak cuma kepalanya aja yang gatal dan rontok. Tapi apa Mbak? Wajahnya sudah mulai berubah Mbak. Wajahnya mengeriput seperti perempuan tua. Mengeriput Mbak? Padahal aku udah keramas 3 kali. Tapi kenapa kepalanya masih gatel terus ini? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini kenapa mukanya jadi keriput kayak gini? Aku masih muda. Gak mungkin, aku gak mau. Aku gak mau jelek. Aku gak mau. Aku Lucy, kamu kenapa? Astagfirullah. Pergi! Kamu gak usah peduli, pergi! Lus, kamu butuh bantuan, Lus. Ini udah gak wajar. Aku gak butuh bantuan kamu! Keluar!
Lucy! Lus, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja, Lus. Lucy! Berisik! Lucy, aku nggak maksa kamu, Lus. Tapi kamu harus ke dokter, Lus. Lucy! Lucy! Muka aku. Halo. Ada tamu mau ajak kamu kencan 3 hari. Bayarannya fantastis. 50 juta. Ayo cepat buruan dandan. Yang cantik ya. Robi itu yang terus dorong Lucy, Mbak. Janjikan uang banyak, tamu kaya. Lucy jadi makin gelap mata, Mbak. Terus apa yang kamu lakukan, Mbak? Ketika kamu tahu bahwa Lucy mau pergi. Saya khawatir, Mbak. Takut dia kenapa-napa. Akhirnya, saya diam-diam ikutin mereka. Sabar ya bos, sebentar lagi Lucy datang, servisnya bagus, cantik pun. Saya percaya pilihan Om Robi itu nggak pernah salah. Putih, mulus, bahenol kan? Tunggu sebentar. Oh, wih, aduh, apa-apaan nih? Kayak agen rahasia begini, hah? Kayak pasukan ninja. Mau bikin surprise ya? Hah? Buka dong. Buka. Suruh nungguin tamunya. Buka dong sayang. Buka ya. Ah, kamu apa-apaan sih? Oh, apa-apaan ini? Katanya cantik, putih, mulus. Ini apaan? Masa nenek-nenek mau dekati saya? Saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Bos. Enggak. Sabar, bos. Ah! Gara-gara kamu tuh, gampang nyari klien. Hah? Kamu nggak bisa ngurus diri sih, gimana sih? Hah? Hei, kumpul semua. Ini ada nenek-nenek murahan datang ke sini. Hah? Apaan kamu? Malu-maluin. Bangkrut semuanya. Hahaha, parah sih. Ini cewek apa Mumi? Tukang sulap gagal. Bukan yang ngurangin malah nambah keriput. Gila! Model gila! Gila! Kamu apa sih? Hah? Awas! Jangan gila kamu, Lucy. Hah? Jangan gila! Ah! Siapa yang berani hina adik kamu lagi? Bakal aku buat satu-satu kayak gitu. Lucy, kamu gak apa-apa. Kenapa kamu selalu benar? Kenapa semua orang suka sama kamu? Aku gak ada harga dirinya lagi di mata semua orang. Bahkan ibu lebih milih kamu karena kamu lebih cantik. Gak ada yang peduli aku. Lucy, ibu tuh sayang banget tau sama kamu. Dia nanya kamu setiap hari. Dia tuh peduli sama kamu. Dia khawatir. Bohong. Aku kotor. Aku kotor. Aku. Lucy, kamu jangan kayak gitu, Lucy. Istighfar, Lucy. Istighfar, jangan bilang kayak gitu. Aku malu. Aku enak. Aku mau mati aja. Allah Maha Pengampun, Lucy. Bertobat. Aku yakin kamu bisa berubah.
Ya ampun Mbak, saya jadi terharu sendiri mendengar kisah kamu Mbak Nadine, mendengar perjuangan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan Mbak untuk bisa menyembuhkan Lucy? Saya memohon pertolongan kepada Allah, Mbak, untuk menyembuhkan Lucy. Dan hasilnya Mbak? Atas izin Allah, akhirnya saya berhasil, Mbak, mencabut rambut mayat yang ditanam di kepala Lucy, Mbak. Lus, kamu tahan ya, Lus. Bismillahirrahmanirrahim. Lus. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Ya Allah, alhamdulillah ya Kau Allah. lukai cinta Aku masih hidup. setiaku. Allah masih sayang sama kamu, Lus. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidup. Sama Lucy. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Bu, aku pamit ya, Bu. Aku berangkat ke pesantren. Aku mau jadi orang benar, Bu. Ibu bangga, Nak. Ibu benar-benar bangga. Aku minta maaf, Bu. Kalau aku banyak salah sama Ibu. Aku udah salah, aku udah jadi orang bodoh, Bu. Ibu udah maafin kamu. Dari dulu Ibu gak pernah benci kamu. Ibu cuma takut kamu makin jauh sama Allah. Maafin aku ya, Bu. Kamu hati-hati ya. Kak. Aku minta maaf sama kakak. Selama ini aku udah iri sama kakak. Padahal kakak selalu nolongin aku, bahkan kakak gak pernah ninggalin aku sedikit pun. Maafin aku, Kak. Udah, gak usah diinget-inget lagi ya. Kita mulai semuanya dari awal. Mohon restu dari kakak sama ibu ya. Kamu Maafin hati-hati ibu ya, Kak. Kamu juga jaga diri kamu ya. Kamu hati-hati di sana ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Lucy sekarang milih mondok, Mbak, di pesantren. Dia ingin belajar agama lebih dalam, dan katanya dia ingin nyembuhin batinnya, Mbak, agar bisa lebih berdamai dengan dirinya sendiri, juga masa lalunya. Saya kagum sekali loh Mbak, mendengarkan kisah kamu, perjuangan kamu. Walaupun cobaan datang silih berganti, tapi Mbak Nadine tetap bertahan. Kamu tetap kuat, dan kamu tidak pernah putus berdoa. Kadang saya juga pengen nyerah, Mbak. Tapi saya percaya, selama saya masih berharap dan tidak pernah berhenti, pasti ada jalannya, Mbak, dari Allah. Luar biasa Mbak, sangat menginspirasi. Semoga para pemirsa catatan hati yang mungkin saat ini tengah berada di tengah cobaan yang menerpa mereka,
bisa mendapatkan semangat dari kisah kamu. Terima kasih banyak ya Mbak Nadine sudah hadir di sini dan membagikan kisahnya. Terima kasih juga Mbak sudah mendengar cerita saya. Sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Pemirsa Catatan Hati, semoga kisah yang baru saja kita dengarkan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa jalan gelap bukanlah akhir. Selama kita masih mau menuju ke cahaya yang terang. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kirimkanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.